bukan karena kekuatannya sendiri. Orang-orang Kristen pun dikatakan oleh Alkitab karena Yesus. Itu sebabnya di sini dikatakan apa? Aku berdoa supaya Ia. Itu menunjukkan bahwa yang memberi kekuatan kepada setiap kita itu bukan dari apa yang kita dengar. Yang menguatkan kita sesungguhnya adalah Yesus. Yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita, itu adalah pribadi Yesus. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, fokus kita di tahun 2023 seharusnya adalah Yesus yang menguatkan kita. Orang-orang Kristen dengar, ya, jemaat di GLW dengar, kalau saudara bersama dengan Kristus, saudara akan kuat. Tapi kalau saudara tinggalkan Tuhan, hanya cari Tuhan kalau saudara butuh, hanya berdoa kalau pas ada pergumulan, saudara kuat pas ada pergumulan. Ya. Tapi setelah tidak ada pergumulan, biasanya datang pergumulan lagi, saudara akan kuat. Tapi ketika saudara apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik suka duka, saudara senantiasa cari Tuhan, saudara senantiasa mengandalkan Tuhan. Saya percaya saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang sama yang sudah memelihara kita, Tuhan yang sama yang sudah memberkati kita, Dia akan senantiasa terus memberkati hidup kita. Saudara, yang menguatkan kita bukan gereja, yang menguatkan kita bukan orang-orang percaya lain, yang menguatkan kita bukan dari setiap apa yang kita dengar dan mungkin kesaksian kita. Alkitab katakan yang menguatkan kita adalah Yesus. Saudara, mengapa Yesus bisa menguatkan kita? Pertama, karena Yesus pribadi yang kuat. Kalau saudara lihat ketika Yesus menjadi manusia, Dia ada di muka bumi ini. Yesus memiliki kekuatan. Kekuatannya bukan berasal dari yang lain, kekuatannya itu berasal dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia melakukan mukjizat, Dia memberi makan orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Saudara, di bumi Yesus juga menolak setiap godaan musuh. Bahkan dengan matinya di atas kayu salib, Dia membebaskan kita dari dosa, dari perbudakan iblis, dari pekerjaan-pekerjaan gelap yang dilakukan oleh kuasa-kuasa iblis. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani itu pribadi yang kuat. Itu sebabnya kita harus senantiasa fokus kepada Dia. Kita harus senantiasa cari Dia. Kita harus senantiasa datang kepada Dia. Apapun keadaan kita, kalau kita bersama dengan Yesus, kita yang lemah akan dikuatkan. Kita yang sakit tidak berdaya, dilingkupi dengan pergumulan. Saya yang percaya saudara, di saat saudara datang kepada Yesus, Dia setia akan terus menguatkan setiap kita. Rasul Paulus menghadapi kerasnya pelayanan, ya. Bahkan juga jemaat-jemaat yang di Efesus, mereka juga menghadapi kerasnya pelayanan, bahkan panggilan dalam mengikuti Tuhan. Kita semua tahu bagaimana Paulus kenyang dengan pengalaman, termasuk bagaimana dia mengalami kelaparan, dia mengalami kekurangan. Paulus mati-matian dalam memberitakan Injil. Dia pernah dianiaya, dia pernah dipenjara, berkali-kali keluar masuk penjara, bahkan dia hampir dibunuh. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan beroleh kesempatan untuk mengenal Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia rela kelaparan, dia rela menderita, rela dipenjara, rela bahkan hampir dibunuh? Kenapa, saudara? Karena dia punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dan juga dia punya kasih kepada orang-orang yang terhilang, kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, bahagianya hidup adalah ketika kita mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban bagi setiap kita. Kita sudah alami sepanjang tahun berkat-berkat dari Tuhan luar biasa. Meskipun kadang kita mengalami kondisi yang lemah, kadang kita mengalami kondisi yang capek, kadang kita mengalami keputusasaan, mungkin ada duka cita yang kita alami. Tapi saudara, pemberitaan itu tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Berkatnya luar biasa bagi kita. Amin. Saudara, ada seorang misionaris
namanya David Livingstone. Saudara, dia adalah seorang misionaris yang pergi memberitakan Injil di Afrika. Kita semua tahu bahwa Afrika itu hampir mirip dengan Papua. Medannya sangat keras, binatang buas banyak sangat. Saudara, apa yang terjadi? Karena pelayanannya begitu sulit, istrinya yang bernama Mary itu sangat stres. Bahkan terkadang sampai bilang ingatan. Bayangkan, istri seorang hamba Tuhan, istri seorang pelayan Tuhan stres. Kalau saudara menemukan hal seperti itu, pikiran saudara bagaimana? Pasti saudara berkata, pastinya dia tidak beres dan kuat. Tahu? Pasti ini kurang perhatian, pasti ini kurang kasih sayang. Padahal ini karena beratnya masalah yang terjadi. Medan pelayanan begitu sulit, orang-orang sulit sekali untuk dijangkau dengan Injil. Saudara, bahkan hanya itu, dua anaknya, namanya Aina dan Aidi, dia kecewa kepada Tuhan dan lari dari rumah. Coba kalau itu orang gigi, anaknya masih muda-muda, kemudian lari dari rumah, kecewa kepada Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Pasti hari ini juga surat akan datang ke pendeta itu, hamba Tuhan itu dalam disiplin. Betul? Betul tidak? Tanpa melihat apa sebenarnya latar belakang yang terjadi, masalah yang terjadi. Saudara, ini bukan karena perhatian, bukan karena kurang kasih sayang, memang karena dia tinggal di satu tempat yang sangat sempit sekali. Dia lakukan semuanya itu, saudara. Dia rela istrinya sampai stres, kadang hilang ingatan. Anaknya sampai kecewa kepada Tuhan, lari dari rumah. Ya. Bahkan sampai dia mengambil keputusan keluarganya dikembalikan ke keluarganya. Dan dia pergi lagi, saudara, ke Afrika. Tapi apa yang terjadi? Satu waktu ketika dia kembali ke tempat pelayanannya di Afrika, seekor binatang buas menerkam dia dan akhirnya separuh dari tubuhnya lumpuh. Saudara, singkat cerita, David Livingstone dia mati di Afrika karena apa? Karena malaria dan komplikasi kesehatan. Dan orang-orang yang ada menyebut dia sebagai nabi Afrika. Saudara, dia memang tidak terlihat sukses di pandangan dunia. Istrinya stres, anak-anaknya kecewa kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa, dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia belajar untuk tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai akhir, bahkan sampai titik terakhir. Nyawanya dipersembahkan, hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Bahkan ketika dia masih hidup, dia ditanya, kira-kira apa yang membuatmu kuat? Ketika kau menghadapi istrimu yang seperti itu, anak-anakmu seperti itu, kau tetap setia melayani Tuhan apa? Kenapa kau tidak kecewa kepada Tuhan? Kenapa kau tidak tinggalkan pelayanan? Kenapa kau masih bertahan sampai hari ini? Saudara, jawabannya hanya singkat. Dia katakan, saya kuat sampai hari ini karena Tuhan. Bahkan di makamnya itu ditulis dalam sebuah doa yang pernah dia ucapkan. Dia katakan begini, utuslah aku kemanapun engkau mau, asal jangan pisahkan aku darimu. Ambillah semua yang kumiliki, asal jangan ambil Yesus darimu. Saudara, dia belajar untuk setia. Meskipun kelihatan keadaan suram, seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak menjanjikan, tapi dia bertahan, dia setia dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi.
saudara dikasih Tuhan buat komitmen di hadapan Tuhan. Ada masalah kah, ada uang kah, tidak ada berkat kah, saya akan tetap cari Tuhan. Saya akan tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi. Saudara harus belajar setia. Tahun baru harus konsisten dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Jangan abaikan ibadah. Jangan terus-menerus hidup dalam konflik. Saudara harus tinggalkan kebencian, tinggalkan semua ini hati amarah, belajar untuk mengampuni dan hidup baru di tahun yang baru. Amin. 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 Paulus berdoa supaya jemaat itu mengenal kasih Tuhan. Bahkan di situ dikatakan kasih sifatnya adalah lebar, panjang dan tinggi. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak ada ujungnya. Kasih Tuhan itu beda dengan kasih kita manusia. Kasih manusia itu bersyarat. Kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu berujung. Tapi kasih Tuhan, Alkitab katakan panjang, lebar dan tinggi. Tidak terukur, tidak terbatas. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa kasih Tuhan itu tidak sama dengan kasih kita. Seringkali saya mendengar dalam doa, dalam sambutan, orang-orang Kristen selalu berkata, saya tidak setia, tapi Tuhan setia. Saya tidak mengasihi, tapi Tuhan mengasihi. Saudara, apakah itu yang tepat? Tidak. Tuhan mau sempurnalah engkau sama seperti aku sempurna. Kalau hari ini saudara tidak setia, jangan jadikan itu alasan. Jangan jadikan itu pembenaran untuk tahun berikutnya juga saudara lakukan hal yang sama, tidak setia. Kalau tahun ini saudara berkata, saya tidak memberi itu biasa, saya tidak mengampuni Tuhan biasa, saya cuma manusia yang seperti ini. Kemudian tahun depan, tahun yang baru, saudara ulangi hal yang sama. Itu kebodohan. Seharusnya kalau ada hal yang keliru, orang yang pintar, orang yang punya iman, orang yang mau bertumbuh, dia harus belajar dari kesalahan. Dia harus belajar dari masa lalu. Kalau tahun ini saudara tidak setia, harusnya tahun 2023 makin setia. Kenapa? Karena Tuhan setia dalam hidup saudara. Orang yang mengasihi Tuhan belum tentu kenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu panjang, kasih Tuhan itu tinggi, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu kasih yang menerima, kasih Tuhan itu kasih yang mengampuni, kasih Tuhan itu kasih yang berkorban. Itu sebabnya tahun baru harusnya itu yang saudara miliki. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat yang oleh Kristus mengenal kasih Allah. Kasih Allah harus saudara kenal. Banyak orang hanya mengenal nama Tuhan. Kalau ditanya siapa nama Tuhan, Yesus. Apa agamamu? Kristen. Tapi tidak memahami bahwa kasih itu bukan sekedar sebuah tindakan. Kasih itu adalah sebuah keberadaan. Ya. Artinya apa, saudara? Yesus menyebut dirinya adalah Allah itu adalah kasih. Artinya apa? Kasih itu adalah keberadaan dari dirinya. Orang-orang Kristen dimanapun sudah berada, baik atau tidak baik keadaannya, saudara dipanggil untuk tetap mengasihi. Kasih itu bukan sekedar tindakan, menolong orang, kemudian kalau orang itu baik sudah tolong, kalau tidak sudah tinggalkan, bukan. Kasih itu bicara tentang keberadaan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Tuhan, dimanapun sudah berada. Kasih itu harus menunjukkan keberadaan saudara, bahwa saudara orang Kristen berarti saudara harus mengasihi. Kita harus mengenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Tuhan adalah kasih yang menerima apa adanya. Kasih Tuhan adalah kasih yang besar, yang tidak sama dengan manusia yang berikan hari-hari ini, saudara.
Saudara, kita lihat dalam Alkitab ada dua orang yang saya lihat berbeda. Pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud. Saudara perhatikan, Saul dan Daud sama-sama mereka menyembah kepada Allah yang sama, yaitu Yahweh. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan yaitu Goliat, sikap hatinya berbeda. Dan begitu juga dalam kehidupan berjemaat, jemaat satu dengan yang lain sikap hatinya agak berbeda. Padahal dilayani oleh pemimpin-pemimpin rohani yang sama, ada di satu lingkungan gereja yang sama, mendengar firman yang sama, datang ke gereja juga sama, caranya tidak beda-beda. Tapi seringkali sikap hatinya berbeda-beda. Kenapa itu terjadi? Seringkali hal itu terjadi karena dia tidak mengenal kasih Allah. Orang yang mengenal kasih Allah, sikap hatinya juga dipenuhi dengan kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar di mulut. Kasih bukan hanya sekedar di tindakan yang dilakukan hari-hari. Tapi dimanapun saudara berada, keberadaan saudara harus menunjukkan kasih Allah. Itu sebabnya penting bagi setiap kita mengenal kasih Allah. Orang yang mengenal kasih Allah, dia akan mudah tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak dipenuhi dengan kesombongan. Dia tidak dipenuhi hatinya dengan iri hati, dengan frustasi, dengan patah hati, dengan kejahatan, dengan mengikuti keinginan hati. Tapi dia akan mengikuti kasih Tuhan. Dia akan sabar. Dia akan bertahan ketika menghadapi penderitaan. Bahkan dia juga mudah digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang sakit di rumah sakit. Mungkin ada orang-orang yang berjalan menemukan terang dari Allah. Dia akan mudah digerakkan. Kenapa? Karena dia mengenal kasih Allah. Saudara, gereja ini orang-orang yang mengenal kasih Allah, yang tidak hanya berkata aku mengasihi Allah, tapi orang-orang yang mengenal kasih Allah. Orang yang mengenal kasih Allah, dia akan berjuang untuk mengasihi Allah, dan dia juga akan berjuang untuk mengasihi orang-orang yang beragama. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak muda yang hidupnya kacau, ya, patah hati, frustasi, hidup dalam dosa. Apalagi sebentar malam ini, saudara akan menemukan ladang pelayanan yang sesungguhnya itu sebentar malam. Orang-orang yang akan kelihatan aslinya itu sebentar malam. Mungkin sepanjang tahun saudara akan berkata, oh dia pakai jas ini setiap hari pelayanan. Tapi sebentar sudah akan melihat aslinya di rumah. Betul. Makanya ke depan itu lebih bagus malam tahun baru kita mengumpul di gereja, kita berdoa, kita menyambut tahun yang baru. Kenapa? Karena kalau di gereja doanya sedikit, tapi kalau ada di rumah doanya banyak. Amin. Hari ini siapa yang minta tunda kira-kira? Saya percaya dan saya berdoa, meskipun saudara ada di rumah sudah tidak tergoda, amin. Meskipun sudah dihidangkan, di situ ada daging malam, di situ ada gerbita, di situ ada oplosan, jam apa, saudara berdoalah supaya Tuhan jaga hati saudara, supaya apa? Meskipun kolesterol saudara pribadi, kenapa? Izinkan. Daripada saudara memilih minuman keras. Saudara, ini penting, ya. Hari ini pilihan besar-besar. Tantangan malam ini luar biasa. Tapi saya berdoa supaya jemaat Tuhan memilih dengan tepat, memilih dengan benar. Kenapa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan tergoda meskipun digoda. Saudara, gereja ini perlu orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi sesama. Gereja ini perlu banyak orang yang terlibat dalam pelayanan karena memang hatinya mengasihi. Di
gereja ini tidak ada yang namanya tidak ada lowongan kerja. Lowongan kerja banyak, lowongan pelayanan banyak gereja ini. Semua butuh tenaga saudara, butuh pikiran saudara, butuh hidup saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita memilih orang untuk melayani, menempatkan orang kepada posisi-posisi penting dalam pelayanan. Kalau dia bisa main musik, ya sudah, percayakan dia mengiringi pujian. Tapi kadang tidak menghasilkan. Kalau dia pintar nyanyi, ya sudah, percayakan dia pimpin pujian. Ya. Untuk mungkin WL, mungkin untuk singer. Tapi kadang tidak pengaturan dan tidak menghasilkan. Dan kalau itu terjadi, saya percaya pelayanan itu tidak akan kuat. Pelayanan itu tidak akan bertahan. Akhir tahun saudara akan jatuh. Tapi ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, saya percaya saudara, pelayanan akan bertahan, pekerjaan akan bertahan, kau akan dihargai orang,